Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dwi Kristianto, mewakili kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dwi Ristianto, yang kedua saya sendiri Agus Dwi Kristianto, yang ketiga Istiqomatul Arfiana. Kelompok kami akan menjelaskan analisis sistem informasi pembelian di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Presentasi ini merupakan tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian. Pertama, latar belakang masalah. Di masa yang serba cepat ini, penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Setiap proses manual dari perusahaan dapat digantikan oleh komputer karena penyediaan informasi yang lebih canggih serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenal hubungan antara manajemen perusahaannya dengan sistem komputer itu tersendiri. Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat melakukan proses penyimpanan data dengan mudah dan cepat karena tingkat kecepatannya dan penyimpanan data pada komputer lebih aman, juga rapi sehingga mudah menemukan kembali data yang diinginkan. PT Adi Perkasa Anugrah Pratama adalah salah satu perusahaan manufaktur. Analisis terhadap sistem pembelian barang yang ada dalam perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah untuk PT Adi Perkasa Anugrah Pratama bergerak di bidang manufacturing. Di dalam perusahaan tersebut terdapat bagian-bagian terkait agar produksi bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah pembelian. Pembelian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Kegiatan pembelian ini merupakan salah satu fungsi dasar sebuah perusahaan, karena suatu perusahaan tidak akan dapat beroperasi dengan baik tanpa pengelolaan pembelian yang benar dan sesuai dengan prosedur. Pembelian timbul akibat adanya permintaan. Barang yang akan diproduksi akan menghasilkan suatu output untuk mendapatkan laba. Pada dasarnya, peran fungsi pembelian adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada waktu, harga, dan kualitas yang tepat. Untuk mencapai tahap pembelian, tentunya ada serangkaian proses-proses yang terjadi di belakangnya sebelum sampai pada proses pembelian, seperti kebutuhan-kebutuhan dasar produksi yang sebelumnya sudah diperkirakan oleh Departemen Produksi. Pentingnya pembelian ini menjadi fokus penting dan berpengaruh bagi setiap perusahaan. Apabila perusahaan sudah masuk ke dalam skala besar, biasanya pembelian menjadi suatu proses yang sangat rumit dan harus dikendalikan dengan benar karena berkaitan dengan kas perusahaan. Pembelian sering dianggap sebagai bagian yang paling penting dan berpengaruh. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar proses bisnis berasal dari kegiatan pembelian. Alasan yang sangat fundamental untuk membahas fungsi pembelian ialah karena dalam bidang ini pemborosan mudah terjadi, baik karena perilaku yang disfungsional maupun karena kurangnya pengetahuan dalam berbagai aspek pembelian bahan, sarana, prasarana, dan suku cadang yang diperlukan perusahaan. Nah, di sini kita bisa menemukan rumusan masalah yang kita ambil dari latar belakang masalah tadi. Pertama ada apa manfaat dari sistem quantity barang terhadap purchasing. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Dapat disajikan sebagai berikut, yaitu untuk mendeskripsikan manfaat dari sistem quantity barang terhadap purchasing. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomatul Arfiana. Metode penelitian. Dalam kegiatan penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Yang pertama itu ada metode wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan proses tanya jawab yang dilakukan penulis kepada salah satu staf purchasing perusahaan guna mendapatkan informasi secara terperinci mengenai kegiatan pembelian barang. Yang kedua ada metode observasi. Metode ini dilakukan dengan proses pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.
Landasan teori. Dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya sistem informasi, perkembangan teknologi, dan semakin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan, serta semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, sehingga hampir semua perusahaan sudah dan mungkin wajib menggunakan sistem, baik sistem yang sifatnya manual maupun yang sifatnya sudah terkomputerisasi. Dengan demikian, tidak heran kalau sistem itu sendiri banyak dipelajari dan dianalisa. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan bagian terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak para ahli mengalihkan perhatian kepada pembelajaran mengenai sistem. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori manajemen berdasarkan pendapat para ahli, yaitu Bodnar dan Hopwood 2001-323, yaitu tanda kutip procurement is the business process of selecting, search, ordering, and acquiring goods or service. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa pengadaan barang adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya pemesanan dan peroleh barang atau jasa. Dan menurut Sofjan As-Sauri 2008 P223, pembelian merupakan salah satu fungsi yang penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Ristianto. Prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan dapat dalam sistem penjualan barang di PT AD Perkasa Anugrah Pertama sudah bersifat komputer dengan baik, akan tetapi dalam data-datanya masih dicatat dalam bentuk pembukuan dan pengarsipan. Berikut adalah prosedur sistem berjalan yang ada di PT AD Perkasa Anugrah Pertama. 1. Prosedur pemesanan barang. Proses pemesanan barang diawali dengan penginputan data barang yang akan dipesan oleh bagian gudang kepada bagian pembelian berdasarkan data barang. Setelah melihat dan memutuskan barang apa saja yang akan dipesan, selanjutnya bagian pembelian memberikan PO kepada supplier. Prosedur pembayaran. Setelah PO diterima dari supplier, PO dicek terlebih dahulu seperti stok dan harga. PO akan diproses supplier, lalu supplier ketika mengirim barang akan langsung membawa invoice untuk diserahkan ke bagian akunting dan akan diberikan surat tanda terima sementara untuk mengetahui pembayaran. Prosedur penerimaan barang. Setelah barang datang dari supplier, akan diperiksa oleh bagian gudang apakah barang tersebut sesuai apa tidak dengan surat jalan dan PO. Ketika barang sesuai akan diterima dan diinput di sistem. Prosedur pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, pimpinan akan menerima laporan bulanan dari bagian pembelian dan gudang yang dibuat berdasarkan data pembelian dan arsip pengeluaran barang yang dari gudang ke produksi. Pengembangan sistem informasi pembelian di PT AD Perkasa Anugrah Pertama, metode yang dipakai jurnal ini adalah metode waterfall karena menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terus dimulai dari analisa, desain, pengodaan sampai pengujian. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan software dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer maupun pengumpulan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel maupun internet. Planning adalah proses planning merupakan lanjutan dari proses communication, analysis, recruitment. Tahap ini akan menghasilkan dokumen user recruitment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software termasuk rencana yang akan dilakukan. Modeling. Proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perencanaan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi, interface, dan detail atau algoritma. Prosedural. Tahapan ini menghasilkan dokumen disebut software recruitment. Lalu ada construction. Construction merupakan proses pembuatan kode atau coding. Merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa kita kenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini yang merupakan tahapan secara nyata merupakan suatu software. Artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini. Setelah pengkodaan selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat.
Tujuannya testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut, kemudian bisa diperbaiki. Deployment. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengodaan, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. Kesimpulan, sebagai bab akhir dalam laporan ini, kami memberi kesimpulan yang diambil setelah melakukan observasi perusahaan di PT Adi Perkasa Anugrah Pertama, yaitu contohnya, dari pembelian barang kami tidak tahu stok yang di gudang ada berapa di sistem, dan itu akan menyulitkan untuk bagian pembelian. Sarannya adalah dalam penglihatan sistem diperbaiki agar bagian purchasing bisa mengetahui barang yang ada di gudang. Lalu kedua adalah dalam pemesanan barang agar tidak mendadak, agar bagian pembelian bisa mencari dahulu stok barang yang ada di supplier. Ya, sekian presentasi dari kami tentang analisa sistem pembelian di PT Adi Perkasa Anugrah Pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.